manekung atau gembleng. Ada yang mengalami kesulitan? Ada yang mengalami kesulitan enggak? Jangan jadi kebiasaan kalau ditanya itu diam, piye toh. Ya? Ada, siap jenengan. Mengalami kesulitan apa? Kalau diamnya langsung maksimal berarti panjenengan sudah ahli. Itu bukan kesulitan berarti. Yang namanya orang belajar itu ya sedikit demi sedikit lah, wong nyatanya seumur hidup belum terbiasa diam kan. Seumur hidup kebiasaan kita itu banyak bicara, banyak ikut campur urusan orang lain dan lain sebagainya. Diam itu kan kita belum terbiasa. Lagi pula diam itu kan cuma sikap sih. Ya. Diam itu bukan ilmu kesaktian. Diam itu bukan ilmu perguruan tinggi, bukan. Diam itu cuma sikap. Ya. Kan cuma sikap. Ya karena belum terbiasa. Kecuali kalau diam itu ilmu dari perguruan tinggi, ya, susah memang. Atau ilmu kesaktian, susah. Diam kan cuma sikap toh. Nah kalau mengalami sulit di situ berarti jelas banget kita sering ikut campur gitu loh. Nyaris nggak pernah diam di situ. Sering ikut campur itu. Ya sedikit demi sedikit melatih diri untuk diam. Ketika duduk ada nyamuk hinggap terus gigit, jangan langsung. Diam dulu. Disikapi dengan diam kan? Nah, disikapi dengan jadi diam dulu. Jangan langsung cekit prat. Wah. Salah satu contohnya kan itu, ya. Haus mau minum kan? Haus mau minum. Jangan langsung ambil air langsung glek. Disempurnakan dulu. Nah itu aslinya kan melatih diri untuk diam dulu toh. Untuk bersabar, diam, landai, santai. Enggak langsung ngambil air langsung ini kan. Itu kan bentuk pelatihan di situ. Mandi. Mau dinginnya kayak apa? Harus mijil dulu. Nah itu sebenarnya kan melatih diri untuk diam sejenak. Enggak langsung merespon tentang apapun itu. Tentang apapun itu enggak langsung merespon, enggak spontanitas merespon. Melatih diri diam dulu. Palungguh pambuka, itu kan melatih diri untuk diam. Enggak begitu duduk langsung patrap kunci kan. Nah, ini kan dilatih dulu dirinya untuk diam sejenak. Supaya tenang maksudnya. Karena apapun kalau dilakukan dengan tenang, dengan nyaman, santai itu enak gitu loh, enak. Jadi nggak nyenggrok, kok nyenggrok apa itu namanya, yang gitu. Nah, kesenggrok ya. Nah, gitu. Yang lain ada yang mengalami kesulitan? Yang lainnya? Hah? Mengatasi proses itu aja sih. Jangan mengatasi proses, menghadapi proses. Jangan mengatasi, menghadapi proses. Jadi menghadapi proses dengan sikap diam itu memang perlu kebiasaan. Karena kebiasaan kita menghadapi proses apapun itu nggak diam, gitu ya, mencolot-mencolot, lari-lari. Ya. Menghadapi proses dengan sikap diam atau menyikapi proses dengan diam itu memang butuh pelatihan karena kita belum terbiasa. Selain itu, di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri,
menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup ada yang mengalami kesulitan? Masih masih sering lupa mengucapkan terima kasih. Menikmatinya bisa, tapi kadang lupa. Harus sadar. Nah, ya begitu sadar ya langsung ngucapin terima kasih, tapi ya minta maaf dulu. Sepurone. Nah, baru terima kasih. Logisnya orang lupa kan jauh sepuro toh. Ya kalau panjenengan tadi apa? Iya. Jadi kalau kita melatih dirinya itu dimulai setelah selesai melakukan patrap samadhi atau setelah selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah bangun dari tidur. Nah, dimulai dari itu gampang latihnya. Tapi kalau sudah jauh ya, jauh berproses baru mulai, nah itu agak sulit. Jadi memang harus dari awal gitu. Kalau melakukan patrap samadhi, nah selesai melakukan patrap samadhi lah dimulai dari situ, mulai dinikmati ya. Karena ada pergerakan meluruskan kaki, ya kan? Nah itu dimulai dinikmati lah dari situ mulai. Setarnya itu mulai dari situ. Nah nanti mudah selanjutnya itu mudah. Begitu juga ketika selesai melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur kan. Nah dimulai dari situ, startnya itu dimulai dari situ. Terus terlebih lagi mondol-mondol kan yang usia tua ini kan sudah beser toh. Ya usia tua, anak muda aja beser kok. Ya iya kan ngempet kebelet pipis. Wah itu kan rasanya jelas banget. Wah enak, gampang banget. Dimulai dari situ, setarnya itu dimulai dari situ. Ayo coba mau langsung lari menuju toilet apa dengan kesabaran? Iya, ngelatihnya kan dari situ, mulai dari situ. Dulu saya juga sama seperti itu. Ketika usia saya mulai menginjak 45 tahun itu ya sudah mulai beser kan, umur segitu itu udah mulai beser tuh. Itu ya bertentangan antara ngempet harus lari ke toilet, sedangkan praktek yang sedang dipraktekkan menikmati rasanya kelakuan diri kan, artinya kan harus enjoy di situ, harus santai, harus hati-hati. Wah iya, tarung di situ. Begitu saya menguasai ya nggak beser ya sampai usia saya 63. Ya nggak beser itu. Nah. Padahal harusnya kan udah beser banget itu usia segitu. Jadi prakteknya itu jangan sesudah proses lama. Jadi setarnya itu dimulai dari awal. Kalau patrap samadhi ya berarti sesudah melakukan patrap samadhi, setarnya itu dimulai dari situ. Kalau sesudah tidur berarti setarnya sesudah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah. Terus ya nanti ada kalanya lupa. Berhasil menikmati rasanya tapi ada kalanya itu lupa mengucapkan terima kasih. Tapi jangan takut. Gampang lupa yo. Jauh sepuro sih gampang, jangan dibuat susah gitu loh. Ya. Lupa ya minta maaf. Selesai sih, jangan takut. Yang penting itu kita tidak berhenti. Yang penting kita bergerak terus, bergerak maju terus. Perkara kesandung luka ya diborai betadin, angel-angel men ya. Kesandung jatuh ya bangun, gampang sih. Iya kan? Nggak usah dibuat ribet. Salah yang jauh sepuro, kan? Lupa ya minta maaf. Oh iya enggak lah. Itu kan mlebu ngelilir kan. Enggak perlu lagi, Pak. Enggak lah. Kan mlebu ngelilir ya enggak. Ngilir kencing. Di antara panjenengan ada yang sudah sampai di tahapan keempat.
manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Ada berapa orang? Coba maju yang manunggal jati, maju ke depan. Tukar tempat saja, tukar tempat gitu ya. Yang belum manunggal jati mundur ke belakang, yang sudah manunggal jati maju ke depan, itu aja. Jangan nyandar di akuarium ya. Berarti ada berapa orang ini? Ada 6. Baru mulai malam ini apa sejak kemarin? Sejak kemarin. Ada yang baru mulai malam ini. Oh, kalau jenengan yang baru mulai malam ini agak mundur. Yang mulai malam ini ya, yang mulai sejak kemarin ya, manunggal jatinya sejak kemarin. Ada berapa orang? Ada berapa orang? Ayo maju lagi sini. Maju lagi sini, maju. Ada 9 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Termasuk panjenengan. Oh iya. Tahapan keempat manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati, merupakan puncaknya manekung atau puncaknya gembleng atau puncaknya Isra Mi'raj. Pertanyaan dari saya untuk panjenengan yang ada di tahapan patrap samadhi manunggal jati sejak kemarin. Apakah panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui diri panjenengan siapa, diri panjenengan dari mana, diri panjenengan untuk apa, dan diri panjenengan hendak kemana? Apakah sudah mengerti, memahami, dan mengetahui? Kok yang lain nggak jawab? Kenapa sedikit-sedikit? Nggak bisa sedikit-sedikit. Nggak bisa sedikit-sedikit itu. Ini 9 orang loh ya, 9 orang. Saya ulang pertanyaan saya. Apakah panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan? Sudah. Yang lain panjenengan? Sudah apa belum? Jawab Bapak. Ya, jawab. Saya kan nanya sama panjenengan. Kan panjenengan berjumlah 9 orang. 9 apa 10? Yang benar itu 9 apa 10? Nah, panjenengan setiap kali patrap itu berkata, kulo sejatine satrio. Tahu dengan maksudnya apa itu? Tahu maksudnya apa itu? Kulo sejatine satrio. Itu lebih gagah dibanding akabri. Akabri dipanggil itu siap, gitu kan. Ini lebih dari sekedar itu. Kulo sejatine satrio. Jadi kalau saya bertanya, apakah panjenengan nggak pantas dengan jadi satrio sejati, itu nggak pantas. Satrio sejati itu gagah, konsekuen, tegas, tanggung jawab, jujur. Itu satrio sejati. Maka saya ulang lagi. Ini penting untuk panjenengan. Panjenengan sudah sampai di tahapan keempat, manekung atau gembleng, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Dikarenakan ini adalah kajian diri loh ya. Ini kajian diri, bukan kajian kitab,
Bukan kajian rontal, apalagi kajian tetangga, bukan. Tapi ini kajian diri. Maka yang menjadi pertanyaan saya buat panjenengan bersembilan, apakah panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan? Dari mana diri panjenengan? Untuk apa diri panjenengan? Dan hendak kemana diri panjenengan? Sudah. Nah, gitu Bapak. Jangan diam saja. Kalau panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, dan hendak kemana diri panjenengan, apakah panjenengan sudah hafal? Sudah hafal apa belum? Sudah. Ini karena ini penting. Ya, ini yang utama ini gitu loh. Yang terpenting dan yang terutama itu yang sedang saya tanyakan ini loh. Kalau panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui siapa diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak siapa diri panjenengan, dari mana diri panjenengan, untuk apa diri panjenengan, hendak kemana diri panjenengan, dan hafal, gitu loh. Dan panjenengan hafal, itu sudah lebih dari cukup sebagai syarat manusia hidup di dunia ini. Itu sudah lebih dari cukup. Hanya mengerti, memahami, mengetahui, lalu hafal dengan ilmu pengertian tersebut, ilmu pemahaman tersebut, dan ilmu pengetahuan tersebut. Itu sudah lebih dari cukup sebagai syarat orang hidup di dunia ini. Karena dengan itu, panjenengan bisa membawa diri. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga diri. Kapanpun waktunya, dimanapun tempatnya. Dimanapun arti maksudnya, dimanapun panjenengan berada, dan kapanpun waktunya. Kalau panjenengan bisa membawa diri panjenengan, bisa menempatkan diri panjenengan, dan bisa menyesuaikan diri panjenengan, serta bisa menjaga diri panjenengan. Kecelakaan itu tidak bisa nyentuh panjenengan. Penderitaan itu tidak bisa nyentuh panjenengan. Kekurangan ini tidak bisa nyentuh panjenengan. Kegagalan ini tidak bisa menyentuh panjenengan. Masalah-masalah apapun bentuknya tidak bisa nyentuh panjenengan. Karma tidak bisa menyentuh panjenengan. Bahkan kehancuran dan kematian tidak bisa menyentuh panjenengan. Kalau panjenengan bisa membawa diri loh ya. Bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, bisa menjaga diri. Hakikatnya manusia hidup di dunia ini kan itu. Ya? Hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah bisa membawa dirinya. Bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, bisa menjaga dirinya. Karena dengan bisa membawa diri, menempatkan diri, menyesuaikan diri, dan menjaga diri, apapun dia bisa. Nah, apapun dia bisa. Jadi yang mengalami beraneka macam ragamnya itu orang-orang yang tidak bisa membawa dirinya. Tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, tidak bisa menjaga dirinya. Orang hidup di dunia ini agar supaya bisa membawa diri, bisa menempatkan diri, bisa menyesuaikan diri, dan bisa menjaga dirinya, maka dia harus mengerti, memahami, dan mengetahui dirinya siapa, dirinya dari mana, dirinya untuk apa, dan dirinya hendak kemana. Kalau belum mengerti, belum memahami, belum mengetahui, bagaimana mungkin bisa membawa diri? Gitu loh. Ini pentingnya itu di situ, utamanya itu di situ. Mengerti, memahami, mengetahui, dan hafal. Siapa dirinya, dari mana dirinya, untuk apa dirinya, hendak kemana dirinya, itulah yang disebut manusia hidup. Nah, manusia hidup ini
dibuat khusus, dibuat istimewa, bisa membawa dirinya, bisa menempatkan dirinya, bisa menyesuaikan dirinya, dan bisa menjaga dirinya. Kalau tidak, ya nggak bisa. Kalau tidak, nggak ada bedanya. Dengan hewan-hewan, dengan tumbuhan itu nggak ada bedanya. Nah, makhluk-makhluk lain bisa kita jadikan itu, bisa kita jadikan ini, sesuka-suka kita. Itu karena apa? Karena makhluk tersebut tidak bisa membawa diri, tidak bisa menempatkan diri, tidak bisa menyesuaikan diri, tidak bisa menjaga diri. Coba, kalau saja ada seekor ayam yang panjenengan pelihara, bisa membawa dirinya sebagai ayam, bisa menempatkan dirinya sebagai ayam, bisa menyesuaikan dirinya sebagai ayam, dan bisa menjaga dirinya sebagai ayam. Bisa panjenengan menyembelih ayam itu sesuka-suka panjenengan. Sama. Gitu loh. Begitu juga orang hidup di dunia ini. Kalau tidak bisa membawa dirinya, tidak bisa menempatkan dirinya, tidak bisa menyesuaikan dirinya, dan tidak bisa menjaga dirinya, maka akan menjadi permainan alam semesta seisinya. Karena permainan, maka akan dipermainkan. Nah, kalau tidak mau ya harus kenal diri, harus tahu diri. Paham jenengan? Dikarenakan panjenengan sudah mengerti, memahami, dan mengetahui, serta hafal diri panjenengan siapa, diri panjenengan dari mana, diri panjenengan untuk apa, dan diri panjenengan hendak kemana. Dan di dalam menekung atau gembleng, panjenengan sudah sampai di tahapan keempat, yaitu patrap samadhi manunggal jati. Pertanyaan saya selanjutnya, apakah panjenengan siap? Apakah panjenengan sudah siap menjadi orang dewasa? Siap. Wujud bertambah tua, semakin tua wujudnya, semakin berkurang umurnya, itu sudah pasti. Namun dewasa belum tentu. Apakah panjenengan sudah siap menjadi orang dewasa? Siap. Orang dewasa kehidupannya adalah mandiri. Nah, orang dewasa segi kehidupannya, gaya kehidupannya itu mandiri. Apakah panjenengan siap menjadi orang yang mandiri? Dan orang yang mandiri itu pasti berhasil, pasti sukses. Apakah panjenengan siap menjadi orang yang sukses dan berhasil? Orang yang sukses, orang yang berhasil, ini akan merdeka. Apapun yang belum mengenal dirinya itu siapa. Apapun yang belum mengenal dirinya itu dari mana. Apapun yang belum mengenal dirinya itu untuk apa. Apapun yang belum mengenal dirinya itu hendak kemana. Itu ada di ujung telunjuk kita. Nah, itu ada di ujung telunjuk kita. Apakah panjenengan siap untuk itu? Siap untuk itu. Orang merdeka, orang-orang yang merdeka ini akan terbebas dari belenggu ikatan apapun. Orang merdeka akan terbebas dari penderitaan.
terbebas dari kekurangan, terbebas dari kesedihan, terbebas dari kecelakaan, terbebas dari sial, terbebas dari karma, terbebas dari masalah-masalah. Itu orang merdeka. Panjenengan siap untuk seperti itu? Kalau panjenengan siap, maka saya akan menemani panjenengan mi'raj, melakukan perjalanan ruh. Perjalanan ruh atau mi'raj ini hanya bisa ditempuh dengan perpisahan antara hidup panjenengan dengan jiwa raga panjenengan. Karena hanya dengan seperti itu, seluruh masa lalu panjenengan selesai. Hanya dengan itu, seluruh masa lalu panjenengan itu, apapun bentuk masa lalu panjenengan itu selesai. Setelah panjenengan tutup usia, berarti seluruh masa lalu panjenengan ini selesai. Berarti kan tutup usia nih. Selesai semuanya itu selesai. Kalau panjenengan sudah siap dengan semua yang saya tanyakan tadi, maka di bagian ini saya akan berjuang sesuai amanat yang saya miliki untuk bisa melahirkan panjenengan lagi kedua kalinya. Dan kelahiran panjenengan untuk yang kedua kalinya ini sebagai syarat bahwa panjenengan kembali fitrah, kembali suci. Seperti ketika panjenengan dilahirkan pertama dulu. Nah, keadaan fitrah ini, keadaan suci ini yang disebut sebagai manunggal jati. Yang secara konkret sedulur papat kalimo pancer manunggal atau menyatu bersatu padu dengan wujudnya. Lah keadaan ini yang akan menjadikan diri panjenengan dewasa, mandiri, merdeka, seperti yang saya tanyakan tadi. Keadaan itulah yang nantinya ke depannya yang akan menjadikan diri panjenengan dewasa, mandiri, sukses, merdeka, dan lain sebagainya yang sudah saya tanyakan di awal tadi. Kalau dipertahankan. Kalau tidak, ya panjenengan kembali awam lagi seperti dulu lagi. Misal contoh, kalau dulu proses menodai diri ini membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Tapi di kelahiran kedua panjenengan, untuk menodai diri, ini hanya dibutuhkan waktu beberapa menit saja. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena kelahiran pertama panjenengan berbentuk bayi. Berbentuk bayi. Diri seorang bayi untuk bisa ternoda ini kan butuh waktu berbulan-bulan. Butuh waktu berbulan-bulan.
bahkan bertahun-tahun, baru bisa ternoda. Ketika dia sudah bisa merekam, otaknya sudah mulai bisa merekam, hatinya sudah mulai bisa menyimpan rekaman tersebut, kelaminnya sudah mulai bisa mencerna apa yang disimpan oleh hati, nah baru dia bisa ternoda. Nah, kelahiran panjenengan ini tetap dalam wujud seperti ini. Yang sudah ahli berpikir. Setelah fitrah, setelah suci, panjenengan irunge wong kuwi pesek, itu aja udah ternoda, men. Artinya, untuk menjadi dewasa, untuk menjadi mandiri, untuk menjadi sukses, untuk menjadi merdeka, seperti yang sudah saya tanyakan di awal tadi, panjenengan harus mempertahankan kemanunggalan jati panjenengan. Fitrahnya diri panjenengan, sucinya diri panjenengan. Harus dipertahankan. Jika tidak, ya nggak bisa. Paham belum? Berani konsekuen untuk menjaganya. Kalau tidak berani mengambil kesimpulan besar ini, ya rugi panjenengan sendiri. Rugi panjenengan sendiri. Bodohnya panjenengan sendiri. Celakanya panjenengan sendiri. Bukan saya loh. Toh menjaga manunggal jati atau menjaga fitrahnya diri atau menjaga sucinya diri gampang. Ndak pakai puasa, ndak pakai rialat sesaji, bakar dupa, ubi rampe, tumpeng ingkung, ndak pakai semua itu. Tidak perlu meninggalkan pekerjaan, tidak perlu meninggalkan keluarga, pergi ke puncak gunung, masuk ke dalam gua, ndak perlu semua itu. Ndak perlu ijazah dari perguruan tinggi. Dan gratis, artinya ndak pakai uang. Karena upaya mempertahankan manunggal jati atau upaya mempertahankan fitrahnya diri atau sucinya diri itu mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Prakteknya diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Itulah praktek mengibadahkan wahyu pancagaib menggunakan sikap dan sifatnya wahyu pancagaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman, untuk mempertahankan manunggal jati atau fitrahnya diri atau sucinya diri. Kalau panjenengan tidak mengambil keputusan besar untuk mempertahankan ini, ya bodohnya panjenengan lah wong carane ngono kuwi. Kecuali manunggal jati atau fitrahnya diri atau sucinya diri ini harus dipertahankan dengan cara puasa rutin setiap bulan Suro selama 41 hari 41 malam dengan tumpeng, dengan ingkung, terus bayar pajak kepada wong edan bagus setiap bulannya 25% dari penghasilan. Panjenengan tidak mau mengambil keputusan besar dan angkat tangan serta tidak berani. Kira-kira gitu enggak? Lah ini caranya mempertahankan manunggal jati, caranya mempertahankan fitrahnya diri, sucinya diri, hanya diam.
ketika bersamadhi setelah melakukan patra. Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan sendiri. Panjenengan tidak kehilangan apa-apa. Tidak berkorban apa-apa. Segampang itu kok panjenengan tidak mau mengambil keputusan besarnya. Oh ya ruginya jenengan sendiri. Nah. Tapi Pak Web, kenapa harus diam Pak Web? Katanya udah capek. Ya, aslinya jenengan sudah capek belum sih? Capek. Terlalu capek. Lah ya, kalau sudah capek, lah orang capek itu logikanya, logisnya orang capek itu apa? Istirahat diam kan? Panjangnya main belas teluk. Kayak gimana? Nah, dalam keadaan manunggal jati, dalam keadaan diri yang sudah fitrah, yang sudah suci, maka perintah maha suci ini sudah berlaku buat panjenengan. Tugas yang diberikan kepada panjenengan ini harus langsung dilakukan. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya itu akan menjadi tanggung jawab panjenengan. Karena panjenengan dalam keadaan manunggal jati atau diri yang fitrah atau yang suci. Yang berarti manusia duta maha suci. Manusia atau makhluk utusan maha suci. Atau manusia atau makhluk yang sedang bertugas mengemban tugas dari maha suci. Yaitu menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Pekerjaan ini panjenengan kerjakan apapun yang panjenengan butuhkan untuk mengerjakan tugas ini tersedia semua. Jadi tidak perlu dirisaukan. Tersedia semuanya. Sudah diperjanjikan. Hal ini sudah diperjanjikan. Dan tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfudz. Kitab hidup yang tak lain dan tak bukan yang menggerak-gerikkan jiwa raga panjenengan. Selama ini kita mengkhianati atau mengingkari perjanjian tersebut. Setelah kita menjadi fitrah, suci atau manunggal jati, maka kita tidak bisa mengingkari lagi, tidak bisa mengkhianati lagi. Dalam keadaan manunggal jati atau diri yang sudah fitrah atau suci, bekerja, menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Ilmu kesaktian panjenengan ini sudah bergantung dari seberapa kuat panjenengan diam ketika bersamadhi setelah melakukan patra. Dan bergantung dari seberapa hati-hatinya panjenengan, dari seberapa jelinya panjenengan ketika menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang tak lain dan tak bukan itu adalah kehendak hidup. Yang sedang menggerakkan jiwa raganya, menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Bergantung di situ. Ketika diam di dalam bersamadhi, panjenengan kuat, berarti panjenengan benar-benar pasrah kepada Maha Suci. Benar-benar menerima keputusan Maha Suci, benar-benar mempersilahkan kuasa Maha Suci. Maka sebagai bayarannya panjenengan pasti bisa
menikmati kenyataan Maha Suci yang Maha Agung, tak terbatas. Kalau panjenengan tidak kuat diamnya atau belum kuat diamnya ketika bersamadhi setelah melakukan patrap, berarti pasrahnya panjenengan kepada Maha Suci itu baru 3/4. Belum ke menerima dan mempersilahkan, baru dipasrah saja panjenengan masih setengah-setengah, bahkan masih 3/4. Nah, ini yang akan menentukan kesaktian ilmu panjenengan ketika bertugas menjaga, mengelola, merawat, dan menyempurnakan alam semesta. Di dalam prakteknya, di luar patrap samadhi, ilmu kesaktian panjenengan juga akan bergantung dari seberapa jeli, dari seberapa hati-hatinya panjenengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang tak lain dan tak bukan, itu adalah gerak-gerik yang dikehendaki oleh hidup panjenengan yang sedang menggunakan jiwa raganya menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta. Kalau panjenengan bisa hati-hati, bisa jeli di situ, berarti panjenengan sedang menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup panjenengan kepada alam semesta seisinya. Komplit kan wahyu pancalakunya sebagai sifat? Hanya gitu tok. Nah. Kalau diambil kesimpulannya, berarti ketika kita diam di dalam samadhi setelah patrap, tak lain dan tak bukan, dikarenakan kita dalam keadaan pasrah kepada Maha Suci. Dalam keadaan menerima apapun keputusan Maha Suci. Dan mempersilahkan kuasa Maha Suci. Dikarenakan kita bersungguh-sungguh pasrah kepada Maha Suci, dan apapun keputusan Maha Suci kita terima, bagaimanapun kekuasaan Maha Suci kita persilahkan, maka sebagai bayarannya kita bisa merasakan, bisa menikmati rasanya kenyataan Maha Suci yang tidak gaib sama sekali. Selama ini kan kita memaknai Maha Suci itu gaib toh, tidak kasat mata toh. Karena apa? Karena tidak bisa merealitakan. Tidak bisanya merealitakan karena tidak ada kepasrahan. Tidak mau pasrah, tidak mau berserah diri. Sebagai Maha Suci, dia punya keputusan. Dia yang punya hak memutuskan kehidupan seluruh makhluk di dunia ini. Dan kita tidak pernah menerima itu. Sebagai Maha Suci, dia maha di atas segala maha. Namun kita tidak pernah mempersilahkan. Bagaimana kita bisa menyatakan Maha Suci? Untuk ma'rifatullah, kalau istilah religinya ya. Ini istilah religinya kan ma'rifatullah. Belumlah sah amal ibadah panjenengan kalau belum ma'rifatullah. Kalau panjenengan belum pernah menyaksikan apa yang disebut Allah, bagaimana yang dimaksud Allah, amal ibadah model apapun yang panjenengan lakukan tidak sah. Gugur, nggak ada gunanya.
Lah, untuk bisa ma'rifatullah, untuk bisa menyaksikan kenyataan Allah, syaratnya itu hanya ada 3. 1, pasrah atau berserah diri. Nah, ini yang dimaksud tobat itu ya. Nah, kalau sudah berserah diri, sudah bertobat, selanjutnya apapun yang menjadi keputusan Maha Suci harus diterima. Suka nggak suka itu. Karena memang dia punya hak kan? Dia punya hak. Semua kekuasaan Maha Suci harus kita persilahkan. Nggak boleh dipending. Lah, dengan 3 syarat ini baru bisa menyaksikan Maha Suci. Nah, kalau sudah menyaksikan Maha Suci itu sudah nggak gaib lagi. Nah, kalau kita sudah menyaksikan Maha Suci, amal ibadah sekecil apapun tertulis, tercatat. Nggak sia-sia. Sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya makhluk yang hidup di muka bumi ini adalah makhluk atau manusia yang berakhlak. Nah, karena inilah ilmu syariat diturunkan kepada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad kalau menurut religi. Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi terakhir dan menerima wahyu syariat itu dikarenakan dulu kehidupan di muka bumi ini nggak ada yang punya akhlak. Akhlak ini bahasa Arab. Kalau bahasa universalnya disebut sebagai kebajikan. Kebajikan. Dan sebaik-baiknya akhlak, sebaik-baiknya kebajikan, yang gratis adalah menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup. Selain itu enggak ada. Yang gratis itu enggak ada. Semua ada undang-undangnya, semua ada aturan mainnya. Selain menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup, itu tidak ada yang gratis. Dikarenakan semua ada undang-undangnya, ada aturan mainnya. Menurut keyakinan masing-masing. Kenapa kesadaran cinta kasih sayang hidup kok gratis, tidak seperti yang lainnya? Karena setiap diri manusia itu memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup. Setiap diri manusia itu memiliki kesadaran cinta kasih sayang hidup. Sebab wujud manusia modern setelah Adam dan Hawa itu tercipta dari kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak tercipta dari tanah, tidak tercipta dari tulang rusuk. Jadi kita ini tercipta dari kesadaran cinta kasih sayang hidup. Bukan tercipta dari tanah, juga bukan tercipta dari tulang rusuk. Nah, tentang ini ada nggak yang mau menjual? Kita mendapatkannya gratis dari Maha Suci. Ada yang mau menjualnya?
Dan seluruh makhluk itu membutuhkan itu. Seluruh makhluk itu membutuhkan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya manusia. Karena dengan itu makhluk lain bisa mencapai kesempurnaan. Makhluk lain bisa mencapai kesempurnaan. Dengan kesadaran cinta kasih sayang hidupnya manusia yang tercerahkan loh ya. Makhluk lain bisa mencapai kesempurnaan hidupnya. Lah ini yang kita bagikan ke seluruh makhluk. Bagi alam semesta seisinya. Tanpa terkecuali. Prakteknya gratis. Prakteknya juga sama. Seperti diam tadi. Tidak pakai syarat itu, tidak pakai syarat ini. Tidak. Prakteknya menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang selama 24 jam full ini berurusan dengan alam semesta seisinya. Nah, kalau kehidupan kita selama 24 jam full selalu rasanya ternikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup, berarti 24 jam full itu kita sudah melakukan kebajikan. Sudah menebar kesadaran cinta kasih sayang hidup kepada apapun dan dimanapun. Kehidupan kita 24 jam full ini komplit. Komplit banget di situ. Dan semuanya itu sudah tertulis. Tinggal dilakukan saja. Tinggal dilakukan saja. Tidak perlu dirancang, tidak perlu direncana, tidak perlu ditata, tidak perlu diotak-atik, tidak perlu dipolitiki, tidak perlu diasumsi, tidak perlu di itu ini. Karena apa? Karena tinggal praktek, sudah disusun. Perannya itu sudah disusun di situ. Jadi tinggal melakukan saja. Artinya, setelah melakukan patrap samadhi mijil toto lenggah sesudah tidur di pagi hari, panjenengan mulai setar menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ini sehari semalam itu komplit. Komplit. Pergerakan-pergerakan kelakuan-kelakuan yang terjadi itu komplit. Ada berjalan, ada duduk, ada bicara, ada diam, ada makan, ada minum, ada beol, ada kencing, ada berhubungan badan, ada berkomunikasi dengan tetangga, ada kerja, ada nganggur, ada istirahatnya. Komplit. Sehari semalam itu komplit. Karena sudah ditulis di situ. Kehidupan selama 24 jam ini sudah ditulis. Sudah ditulis. Dan itu harus diperankan dengan sempurna. Tidak boleh ada yang tertinggal. Nah, untuk bisa memerankan peran kita sebaik-baiknya selama 24 jam full ini, tidak perlu aneh-aneh, tidak perlu macam-macam, tidak perlu neko-neko. Tinggal nikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Lah, hidup ini nanti akan menjadi dalang yang akan memainkan jiwa raganya. Dimainkan sesuai perannya oleh hidup. Nah, kita tinggal menikmati saja rasanya menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Jadi tak perlu merancang, tidak perlu. Peran yang harus diperankan selama 24 jam berhasil diperankan dengan maksimal. Tugas menjaga, mengelola, merawat, menyempurnakan alam semesta seisinya dilakukan dengan maksimal. Terus mau apa jenengan? Kalau sudah seperti mau apa jenengan? Diam ketika bersamadhi setelah melakukan patrap.
Di luar patrap samadhi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup yang panjenengan latih selama di pesanggerahan ini. Itulah cara, itulah teknik mengibadahkan wahyu panca gaib. Menggunakan sikap dan sifatnya wahyu panca gaib itu sendiri, yaitu wahyu pancalaku atau iman. Guna mempertahankan manunggal jatinya panjenengan atau fitrahnya diri panjenengan atau sucinya diri panjenengan tanpa saya. Tanpa saya. Dua hal yang panjenengan latih selama di pesanggeran ini. Panjenengan lakukan sama seperti ketika panjenengan di pesanggeran ini. Satu, panjenengan akan menjadi orang dewasa. Kedua, panjenengan akan menjadi orang mandiri. Ketiga, panjenengan akan menjadi orang sukses. Dan yang keempat, panjenengan akan menjadi orang merdeka. Dan yang kelima terakhir, panjenengan akan menjadi orang hidup, bukan mayat hidup. Panjenengan akan menjadi orang hidup, bukan mayat hidup. Dan ingat, orang hidup adalah Baitullah. Orang hidup adalah Baitullah. Lah kalau orang hidup adalah Baitullah, kalau orang hidup adalah rumahnya Tuhan, lah terus apa bedanya antara orang hidup dengan Tuhan? Paham nggih? Setelah dalam keadaan manunggal jati, diri panjenengan artinya sudah fitrah, sudah suci. Dan meninggalkan tempat di mana panjenengan lahir untuk kedua kalinya di dunia ini. Panjenengan adalah master. Panjenengan tidak bisa membuktikan di luar sana apa yang sudah panjenengan dengar langsung dari mulut saya, itu memalukan saya. Karena apa yang keluar dari mulut saya adalah firman-Nya. Dan panjenengan harus menyatakan firman-firman itu. Panjenengan adalah master. Ingat itu, ingat. Di dalam master ini, satu ada dewasa. Ya. Di dalamnya master ada dewasa, ada mandiri, ada sukses, ada merdeka. Kalau sampai lupa harus bisa ingat sendiri. Nggak nunggu ada yang mengingatkan. Kalau sampai salah harus bisa sadar sendiri. Tidak menunggu ada yang menyadarkan. Bukankah seperti itu orang dewasa? Tentang hal itu jangan dibuat sulit. Jangan ragu apalagi takut. Jangan. Hukum alam memang natural. Hukum alam itu natural. Artinya betapapun panjenengan manunggal jati, betapapun panjenengan fitrah atau suci diri panjenengan, tidak menutup kemungkinan panjenengan tetap akan tersandung. Panjenengan tetap akan jatuh. Ketika tersandung,
jangan takut. Ketika jatuh, jangan takut. Lah wong kesandung misalnya luka ya wis ditetesin betadin selesai. Tersandung kok sampai jatuh ya bangun lagi ya selesai toh. Jadi tak perlu takut, tak perlu risau. Yang terpenting dan terutama, mau tersandung mau tidak, mau jatuh atau tidak, rasanya berhasil kita nikmati dengan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ditutup dengan ucapan terima kasih. Itu terpenting. Kalau soal tersandung jatuh itu hukum alam. Bukan kesalahan, itu hukum alam memang seperti itu. Tidak makan 1 hari lapar, itu hukum alam. Bukan kesalahan. Bukan kesalahan karena tidak makan 1 hari akhirnya lapar, itu bukan begitu. Memang hukum alam, kalau tidak makan pasti lapar. Kalau makan pasti kenyang. Kan? Itu hukum alam. Ketika sedang berjalan tersandung, ingat. Ingat. Ketika sedang melangkah jatuh, ingat. Ingat apa? Kelakuan panjenengan di luar patrap samadhi apa? Menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta. Prakteknya di luar patrap samadhi apa coba? Menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Ketika panjenengan sedang berjalan tersandung, ingat itu, jangan sampai putus. Yang diingat itu jangan betadin gitu loh maksudnya. Ketika panjenengan melangkah jatuh, ingat itu. Ingatnya itu jangan bangun laginya, itu jangan. Ingat. Karena itu hukum alam. Nah, hukum alam ini loh yang sedang kita jaga, yang sedang kita rawat, yang sedang kita kelola, yang sedang kita sempurnakan, itu kan hukum alam ini. Nah, hukum alam natural. Kalau panjenengan punya utang, pasti yang ngasih utang panjenengan pasti akan nagih. Itu hukum alam. Dan ketika panjenengan punya utang, ditagih utang, ingat. Apa? Prakteknya apa di luar patrap samadhi? Jangan ingatnya yang nagih utang itu. Ketika anak panjenengan ngeyel, ingat. Ketika istri panjenengan menuding panjenengan sesat, ingat. Ingat apa? Bukan istri, bukan anak yang diingat. Ingat kalau panjenengan sedang menjaga, merawat, mengelola, menyempurnakan alam semesta seisinya. Caranya menikmati rasanya kelakuan diri, menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Yang tak lain dan tak bukan itu adalah kelakuan yang dikehendaki oleh hidup yang sedang berusaha menggunakan jiwa raganya untuk menjaga, merawat, mengelola, dan menyempurnakan alam semesta seisinya. Jangan terpengaruh oleh yang lain. Tetap di situ, jangan keluar jenengan. Kalau keluar mumet jenengan. Dan ingat, saya sudah berhenti memberikan motivasi kepada seluruh putra kekudangannya Romo yang sudah selesai manekung atau gembleng. Saya sudah berhenti memberi motivasi di situ. Kalau sampai panjenengan keluar dari ranah itu, WA saya tak balas, pret. Kalau panjenengan sampai keluar dari ranah itu ketika menghadapi hukum alam, WA saya, dikarenakan saya sudah berhenti memberikan motivasi kepada para kadang yang sudah selesai manekung, tak bales hanya 5 huruf saja. P, R, E, T. Pret. 5 huruf. 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 5 h
Tapi kalau panjenengan tidak keluar dari ranah itu, silahkan buktikan sendiri. Kalau panjenengan menghendaki Gunung Merapi pindah di pelataran panjenengan, silahkan buktikan sendiri. Tapi jangan nyesel kalau meledos di depan rumah. Lah Gunung Merapi dipindah. Ya, silahkan kalau panjenengan menghadapi hukum alam tidak keluar dari ranah panjenengan yang dalam keadaan manunggal jati, silahkan buktikan sendiri. Silahkan. Tapi jangan lupa ngirim rokok ya. Guyon. Hanya sesederhana itu loh aslinya. Hanya sesederhana itu. Tapi untuk menduduki ranah itu harus dalam keadaan fitrah, harus dalam keadaan suci, harus dalam keadaan manunggal jati. Kalau belum tidak fitrah, tidak suci, tidak manunggal jati, tidak bisa menempati posisi itu. Lanjutnya sudah terlanjur daprok tuwek ini kan kakek dosa, pateni sik ben rampung. Pateni sik rampung toh, mati. Utang apa kan lunas, no mati kan. Masalah putus semua kan. No mate. Harus apa? Hati-hati. Kemudian lahir kembali untuk yang kedua kali. Nah itu baru bisa fitrah, baru bisa suci, baru bisa manunggal jati. Dan itu harus dipertahankan. Kalau ndak, yang jenengan tetap mumet kaya sing biyen-biyen. Jadi sesederhana itu loh. Menghadapi kenaturalan hukum alam hanya sesederhana itu loh. Cukup menikmati rasanya kelakuan diri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Maka hukum alam model apapun akan terjaga, terawat, terkelola, tersempurnakan. Iki lek dimaknai kebek loh ya. Terjaga, terawat, terkelola. Ini kok luas sekali loh kalau dimaknai. Nah, kalau saya memaknai itu nanti jadi dogma. Jadi silahkan buktikan aja sendiri. Menghadapi kenaturalan hukum alam yang selama ini menurut kita kan nggak mlebu akal. Yang mlebu akal menurut kita utang ya ora usah bayar lah, itu kan mlebu akal. Utang kudu bayar apa maneh nganti diseneni kan kan ngono kuwi to. Gitu. Itu bisa kita hadapi hanya dengan menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gua ampange kaya ngono lho, Bro. Kaya ora gelem. Gua ampange kaya ngono. Betapapun kekuasaan Maha Suci. Betapapun kekuasaan Maha Suci yang konon katanya adoh tanpa wangenan, cedak tanpa senggolan. Tidak terpikirkan kan? Saking wahnya kan kekuasaannya. Untuk menghadapi kekuasaan Maha Suci yang wah itu loh. Sesederhana itu loh. Lah wong mau meneng tak? Hanya diam, menyerahkan semuanya, segalanya, seluruhnya kepada dia, dan dia akan datang. Hanya sesederhana itu loh. Kok orang gelem? Diam ketika bersamadi setelah melakukan patrap adalah kunci. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup adalah gemboknya. Memegang dua alat ini, dunia ini terserah panjenengan, bergantung kepada panjenengan. Alam semesta seisinya akan bergantung kepada panjenengan. Selama ini kita bergantung kepada alam semesta seisinya kan, makanya capek.
Jenenge gantung. Ya lek gantung ana centelane. Gantung gak enek centelane. Nah, kalau dua alat ini diam ketika bersamadi setelah patrap, di luar patrap samadi menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Gembok dan kunci ini, dua alat ini panjenengan miliki, maka alam semesta seisinya berbalik menjadi bergantung kepada panjenengan. Maka kesimpulannya, apa yang panjenengan latih selama di pesanggeran ini, setelah meninggalkan pesanggeran ini, panjenengan sudah tidak berlatih lagi loh ya. Panjenengan sudah tidak berlatih lagi. Panjenengan praktek sebagai seorang master. Ada tanda kutip di situ. Jangan bangga dulu. Jangan bangga dulu karena sudah berwahyu pancalaku. Jangan bangga dulu karena sudah beriman. Kalau aku belum menguji wahyu pancalakumu, kalau aku belum menguji keimananmu. Yaitu hukum alam yang natural ini tadi. Ada kalanya kita kesandung, ada kalanya kita jatuh. Ingat, itu ketika mengalami itu ingat, itu anak tangga emas buat panjenengan. Untuk membuktikan dua hal yang panjenengan latih selama di pesanggeran ini. Ketika panjenengan mengalami itu. Apalagi? Mau apa lagi coba? Nah. Dikarenakan kenaturalan hukum alam itu adalah seperti itu ya. Artinya tidak menutup kemungkinan panjenengan itu lupa. Panjenengan itu lupa. Tidak ingat. Namun ketika panjenengan lupa, tidak ingat, kalau prakteknya kekeh, diam ketika bersamadi, setelah melakukan patrap. Di luar patrap samadi, menikmati rasanya kelakuan diri sendiri menggunakan kesadaran cinta kasih sayang hidup. Tidak menutup kemungkinan juga hidup panjenengan akan menggerakkan jiwa raga panjenengan untuk membuka video malam ini. Yang di dalam videonya panjenengan sedang kadangan di sini. Sehingganya panjenengan bisa ingat kembali, oh ini ta. Tapi kalau panjenengan keluar dari ranah tersebut, wah ya, sudah kacau, yang dibuka mangku purel. Gawat. Ya wis kacau toh. Golek motivasi, golek inspirasi melalui internet sing dijukuk mangku purel. Padahal di situ itu aslinya itu kan lagu nasihat. Tapi karena yang nyanyi itu bokongnya gede. Nah, ini yang disukai kan bukan lagunya, yang nyanyi ini. Padahal itu kan nasihat toh. Mangku purel dudu penggawean. Nasihat kan? Nah. Tapi yang dilihat, yang nyanyi semrawut dari tambah kacau semua di situ. Nggak ingat bahwa momen-momen ini ada rekamannya dan saya abadikan di Putra Romo Channel itu, jenengan nggak akan ingat kalau keluar dari ranah itu. Yang ingat hanya dua saja. Kalau tidak nonton Mangku Purel ya WA saya. Ingat kalau WA saya jawabannya hanya 5 huruf, pret. Nah. Oke? Kesimpulan terakhir.
untuk bisa mendapatkan semua yang sudah saya cerahkan pada panjenengan, panjenengan harus mengalami mati sebelum mati. Berani? Berani, tenan. Nanti kalau kecantol bidadari di sana gimana? Wah, sok tahu. Lah, bidadari 71 itu yang dihadiahkan sama teroris ngebom. Oh, ceritanya habaib itu. Loh, katanya kan makanya sampai berani melakukan bom bunuh diri tuh. Karena karena diiming-imingi bidadari 71 apa pira? 73. Nah, lek jenengan kecantol ku piye engko? Dan kadangan kita malam ini cukup. Terima kasih percerahkan kita semua. Nggih. Persiapkan diri panjenengan yang manunggal jati. Lakukan patrap sekali lagi untuk merelakan. Ini yang dari Indramayu juga manunggal jati malam ini. Hati-hati ya. Baik-baik. Yang dari Papua Barat belum? Sudah di manunggal jati juga.